hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Beliau ini adalah selaku tim pendiri dan wakil ketua Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bapak Dr. Joko Ismono. Selamat datang di podcast Bincang Seru, Bapak. Terima kasih Mbak Nana, nice to meet you. Najwa Shihab ya. Nice to meet you too, Pak Joko. Najwa Salam Shihab. sehat. Salam sehat. Najwa Shihapnya Fakultas Hukum. Bapak Joko, hari ini kita mau bincang seru karena di sini adalah podcast Bincang Seru. Ya. Bincang Seru ini mau membahas mengenai ketenagakerjaan. Boleh tahu Pak Joko ini selain menjadi ketua Perkumpulan Ketenagakerjaan Indonesia, Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, itu Pak berprofesi sebagai apa? Ya, mungkin saya cerita sedikit ya. Boleh. Biografi. Jadi saya lahir di Surabaya, arek Surabaya. Asli Surabaya, Pak. 9 April 1972. Pendidikan dasar dan menengah di Surabaya. Kemudian menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga untuk program sarjana, magister maupun doktoralnya. Nah, di program sarjana itulah saya mulai berkenalan dengan hukum ketenagakerjaan. Ketika saya ikut training di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, di sana ada ketemu sama Mas Munir dulu, ada pejuang HAM Munir itu. Oh, Pak Munir ya. Iya, itulah yang memperkenalkan saya tentang hukum ketenagakerjaan itu. Wah, keren sekali Pak Joko ini. Sebenarnya seberapa penting sih Pak kita belajar mengenai hukum ketenagakerjaan ini, mengingat di lingkungan sekitar kita ini kan banyak masyarakat yang bekerja di perusahaan. Nah, sepenting apa sih kita mengetahui mengenai hukum ketenagakerjaan itu sendiri, sedikit maupun banyak gitu? Iya. Jadi ini terutama untuk law friends ya, law friend yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Fakultas Hukum. Hukum ketenagakerjaan ini unik ya, karena dari hukum ketenagakerjaan itu kita bisa mengintegrasikan bidang-bidang hukum antara lain perdata, pidana, administrasi, itu semua bisa diintegrasikan, diterapkan di hukum ketenagakerjaan itu. Ini jadi saya lihat juga hampir tiap tahun itu para law friend ini banyak yang menulis baik itu skripsi maupun tesis tentang hukum ketenagakerjaan. Jadi mungkin karena dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari gitu ya. Jadi ini satu tema yang menarik karena dengan belajar hukum ketenagakerjaan itu kita bisa mengaplikasikan bidang-bidang hukum sekaligus pidana, perdata maupun administrasi gitu ya. Banyak sekali berarti ya Pak. Berarti belajar mengenai hukum ketenagakerjaan ini penting sekali untuk kita mengetahui agar kita juga sebelum menandatangani kontrak itu juga kita sedikit tahu peraturan-peraturan mengenai ketenagakerjaan itu sendiri gitu ya Pak. Iya betul. Pak Joko, mungkin saya lihat ya Pak, setiap tahun ini di Indonesia terutama di daerah Surabaya, saya kira sih nggak hanya Surabaya saja ya Pak, di setiap daerah setiap tahun ini banyak sekali buruh-buruh yang demo, entah itu demo penuntutan upah atau segala macamnya. Itu sebenarnya tujuannya apa sih Pak? Ada peraturannya nggak sih Pak di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu sendiri? Nah ini salah satu yang menarik ya. Jadi seringkali kita itu mispersepsi ya. Pikirannya kalau hukum ketenagakerjaan itu hanya hubungan antara seorang pekerja dengan perusahaan saja. Betul. Tetapi sebenarnya di situ ada aspek mikro, ada aspek makronya. Aspek mikro yaitu hubungan antara pekerja dengan perusahaan, tetapi dalam aspek makro itu juga menyangkut bagaimana tenaga kerja itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah, termasuk dalam hal ini misalnya penetapan upah minimum itu menjadi isu yang tiap tahun menjadi banyak dibicarakan, sehingga para pekerja yang tergabung dalam serikat pekerja itu mengaktualisasikan pendapatnya itu melalui aksi unjuk rasa. Tetapi di dalam hukum ketenagakerjaan sendiri itu ada terminologi khusus yaitu hak mogok. Hak mogok ini beda dengan unjuk rasa. Kalau hak mogok itu khusus di ketenagakerjaan, kalau unjuk rasa itu di luar ketenagakerjaan.
Hak mogok itu tujuannya untuk apa, Pak? Hak mogok itu memang hak universal yang dimiliki oleh pekerja yang tergabung dalam serikat pekerja. Sebenarnya tujuannya adalah untuk menyampaikan pendapat mereka kepada partnernya, pengusaha itu, untuk kemudian pengusaha atau perusahaan mau mendengar dan kemudian berunding itu. Jadi tujuannya itu sebenarnya kembali lagi kepada perundingan. Untuk mencapai kesepakatan Iya, gitu ya, Pak. kesepakatan. Maunya serikat pekerja ini apa, Iya. terus kemudian mau disampaikan ke perusahaan itu Iya, sendiri. seperti Berarti sudah tidak heran lagi ya, Pak, kalau misalnya setiap tahun ini selalu ada demo. Memang itu sudah ada jadwalnya tersendiri gitu. Emang setiap setahun harus ada demo gitu atau tidak harus? Bukan ada jadwalnya, tapi kebetulan itu tiap tahun kan ada peringatan Hari Buruh ya. Peringatan Hari Buruh 1 Mei itu biasanya menjadi ajang bagi mereka untuk mengutarakan aspirasinya. Juga pada saat mau penetapan upah minimum itu biasanya buruh-buruh mengaspirasikan pendapatnya itu. Berarti setiap memperingati Hari Buruh. Lanjut, Pak. Sebelum pandemi dan masa pandemi, akhir-akhir ini kan kita ada masalah pandemi yang berdampak bagi semua orang, terutama juga tenaga kerja. Nah, bagaimana sih, Pak, dampak ketenaga kerjaan itu saat pandemi? Lalu ada bedanya nggak, Pak, mengenai undang-undang ketenaga kerjaan yang lama dengan undang-undang cipta kerja itu? Karena undang-undang cipta kerja itu kan muncul di saat pandemi. Bagaimana menurut Pak Joko? Iya, terima kasih Mbak Nana. Malu saya, Pak, dipanggil Mbak Nana. Memang kondisi ketenagakerjaan kita terutama di Indonesia saat ini mengalami perubahan yang sangat besar ya. Ada beberapa faktor. Yang pertama pandemi tadi disebutkan ya. Pandemi itu kita ketahui sendiri, karena adanya pandemi, pembatasan sosial itu kemudian menyebabkan perusahaan-perusahaan mengalami kesulitan dan pada akhirnya juga berimbas pada ketenagakerjaan, banyak PHK dan sebagainya. Betul. Kemudian faktor yang kedua juga adanya perubahan legislasi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Ini benar-benar membawa perubahan yang besar dalam hukum ketenagakerjaan kita, sehingga bagi tenaga kerja sendiri juga harus mampu beradaptasi dengan hal-hal yang baru itu sendiri, gitu, Pak. Lalu dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu sebenarnya mengatur tentang perusahaan juga nggak sih, Pak? Atau sepenuhnya mengatur hanya mengenai pekerja saja? Mengingat saat ini kan kemarin-kemarin itu kan pandemi, otomatis di saat pandemi semua pengusaha-pengusaha itu sangat berdampak mengenai penghasilannya yang biasanya banyak menurun, semuanya menurun. Nah, itu kan juga berimbas kepada para tenaga kerja, di mana pengusaha ini hanya memiliki 2 pilihan saja, yaitu PHK massal atau kalau tidak menurunkan gaji karyawan. Nah, apakah undang-undang Cipta Kerja yang baru ini mengatur mengenai itu atau bagaimana menurut Pak Joko? Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini kalau kita lihat memang sebenarnya isinya itu lebih banyak mengakomodasi apa yang menjadi harapan dari para pengusaha sebenarnya ya. Seperti kita ketahui pada undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Ketenagakerjaan itu para pengusaha ini banyak mengeluhkan, misalnya menganggap bahwa jumlah pesangon di Indonesia itu tertinggi di dunia gitu ya. Kemudian hal-hal lain yang sangat rigid sehingga bagi pengusaha itu sangat menyulitkan. Oleh karena itulah kemudian muncul Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan itu. Betul. Yang lebih memberikan sebenarnya fleksibilitas bagi pengusaha untuk menjalankan usahanya gitu Mbak. Lalu gini, Pak, kan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu yang paling berdampak dalam klaster Undang-Undang dalam klaster Undang-Undang Cipta Kerja itu kan PKWT, Pak. PKW, pekerja kontrak. Nah, mereka itu kan saat kemarin-kemarin mereka berdemo itu karena mereka tidak memiliki kepastian hukum, karena mereka merasa tidak ada kepastian hukum dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengenai status mereka sebagai pegawai kontrak
seperti itu. Nah, pengaturan-pengaturan itu sendiri dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengenai pegawai kontrak, lalu bagaimana perpanjangan mengenai pegawai kontrak itu sendiri bagaimana, Pak? Ya, jadi isu mengenai PKWT ini sebenarnya kalau dalam ilmu hukum ketenagakerjaan ya, ini masuk dalam pembahasan tentang hubungan kerja, yaitu jenis-jenis hubungan kerja. Di dalam terminologi internasional itu disebut fixed term work. Fixed term artinya sudah ditentukan. Jadi PKWT itu adalah suatu hubungan kerja yang jangka waktunya sudah ditentukan sejak awal itu. Nah, dengan pengaturan yang baru ini sebenarnya secara filosofi tetap. Jadi PKWT itu hanya bisa dibuat untuk jenis-jenis pekerjaan yang sifatnya itu tidak tetap. Ya, untuk pekerjaan yang tetap itu tetap tidak boleh. Cuman perbedaannya adalah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini perpanjangannya itu maksimal 5 tahun. Perpanjangan 5 tahun. Kalau dulu kan diatur 2 tahun perpanjangan, 2 tahun masa PKWT, 1 tahun perpanjangan, 2 tahun pembaruan. Nah, sekarang ini pokoknya tidak boleh lebih dari 5 tahun itu. Tetapi filosofinya tetap bahwa PKWT itu hanya diperkenankan untuk pekerjaan yang sifatnya sementara, kemudian musiman, produk baru gitu. Berarti pegawai pengusaha ini masih bisa mempekerjakan pegawai kontrak maksimal 5 tahun dan bisa diperpanjang gitu, Pak? Maksimal 5 tahun. Jadi itu batas maksimalnya 5 tahun. Oh, batas maksimal 5 tahun tidak boleh diperpanjang lagi, harus menjadi pegawai tetap atau bagaimana? Iya, jadi itu bahwa perjanjian kerja waktu tertentu tidak boleh lebih dari 5 tahun. Kalau 5 tahun nanti bukan lagi PKWT tapi menjadi PKWTT. Seperti itu. Berarti menjadi pegawai ya sudah menjadi pegawai tetap itu tadi ya, Pak ya, setelah 5 tahun. Boleh nggak sih, Pak, kalau setelah 5 kan ada tuh, Pak, perusahaan-perusahaan yang tidak mentaati Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri, di mana mereka setelah jangka waktu 5 tahun itu berakhir, mereka memperpanjang kembali kontrak itu. Apakah perusahaan-perusahaan yang seperti itu mendapatkan sanksi atau bagaimana, Pak? Jadi di dalam hukum ketenagakerjaan ada bagian yang disebut labor dispute settlement, artinya penyelesaian perselisihan ya. Jadi untuk perkara-perkara yang tidak sesuai dengan peraturan itu kemudian bisa dibawa ke dalam mekanisme penyelesaian perselisihan, mulai dari bipartit, kemudian mediasi, sampai kepada di pengadilan hubungan industrial. Disitulah perselisihan-perselisihan tersebut bisa diselesaikan gitu. Harus ada ini nggak, Pak? Kalau misalnya kita mau menuntut perusahaan, harus ada perkumpulan serikat pekerjanya atau individu pun bisa melaporkan atau bagaimana? Ya, itu jadi di dalam ketenagakerjaan ada yang disebut individual employment law, ada collective labor law. Jadi individual employment law ini adalah hukum ketenagakerjaan yang mengatur hubungan individual antara pekerja dengan perusahaan. Tetapi juga yang sering dilupakan orang ada collective labor law, yaitu para pekerja ini memiliki hak untuk berserikat. Tujuan berserikat itu sebenarnya adalah untuk menaikkan posisi tawar ketika mereka berunding dengan perusahaan. Itu mereka mungkin lebih didengar gitu. Jadi serikat pekerja itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Memang tujuannya adalah untuk memperjuangkan hak-hak dari anggotanya itu. Ada kewenangan juga untuk menjadi kuasa hukum ketika mereka berperkara di pengadilan hubungan industrial itu salah satu fungsi dari serikat pekerja. Jadi serikat pekerja ini juga memiliki hak untuk melaporkan perusahaan apabila hak-hak mereka ini tidak terpenuhi, gitu ya, Pak? Berarti? Iya, betul. Jadi itu serikat pekerja merupakan organisasi dari para pekerja yang tujuannya adalah untuk memperjuangkan, terutama sebenarnya banyak orang yang beranggapan bahwa serikat pekerja harus menuntut. Sebenarnya serikat pekerja itu dibentuk untuk berunding dengan mitranya, yaitu perusahaan di situ. Oke. Terkait pesangon nih, Pak. Nah, dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu dalam demo kemarin kan ada juga yang disebutkan bahwa pegawai kontrak ketika masa kontraknya habis, perusahaan itu
harus memberikan kompensasi atau uang, istilahnya uang pesangon atau uang apresiasi lah untuk mengapresiasi pegawai kerja kontrak tersebut. Nah, itu menurut Pak Joko bagaimana? Iya, dalam legislasi yang baru Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya ada nilai positifnya, yaitu diberikannya apa yang disebut dengan uang kompensasi. Itu baru, yang sebenarnya di undang-undang yang lama tidak ada. Jadi dulu kalau PKWT kontrak habis ya sudah nggak dapat apa-apa, tapi sekarang ada yang namanya uang kompensasi. Itu bagi para pekerja kontrak mendapatkan 1 kali upah kalau masa kerjanya 1 tahun. Itu satu kelebihan dari Undang-Undang Cipta Kerja sih. Banyak nggak sih Pak perbedaannya antara Undang-Undang Tenaga Kerja yang lama dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini berlaku? Iya, banyak sekali. Begini, jadi kita dalam melihat hukum ketenagakerjaan ini mesti melihat dari 3 perspektif sebenarnya. Dari perspektif pekerja sendiri, dari perspektif perusahaan, dan dari perspektif pemerintah. Nah, dari segi perspektif pekerja memang Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak diprotes ya, karena dianggap banyak menurunkan tingkat proteksi begitu. Tetapi bagi perusahaan memang Undang-Undang Cipta Kerja lebih memberikan fleksibilitas, dan tugas dari pemerintah adalah untuk menyeimbangkan bagaimana kepentingan antara pekerja dan perusahaan, bagaimana industri tetap bisa berkembang tapi juga kesejahteraan pekerja tetap juga bisa meningkat gitu. Seimbang berarti. Seimbang, ya. Terkait overtime kerja nih Pak, dimana kan sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan itu yang bisa dibilang kekurangan tenaga kerja, bisa dibilang gitu. Akhirnya satu pekerja ini bisa mengerjakan beberapa pekerjaan, jadi mereka itu harus dituntut multi talent gitu. Nah, jam kerja ini kan di Indonesia diatur maksimal 40 jam selama 1 minggu. Gitu ya Pak. 40 jam selama 1 minggu. Nah, di mana satu orang ini satu harinya adalah 8 jam sehari misalnya. Nah, ketika dia melakukan pekerjaan dengan beberapa pekerjaan yang dihandle sendiri, otomatis mereka pasti tidak memiliki cukup waktu untuk mengerjakan semua itu. Akhirnya mereka bekerja melebihi jam yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Apakah itu termasuk jam lembur atau bagaimana, Pak? Baik, jadi ini adalah menyangkut mengenai waktu kerja ya. Jadi di dalam hukum ketenagakerjaan itu pemerintah melakukan intervensi, antara lain memberikan batas minimal dan batas maksimal. Batas minimal itu misalnya dia menetapkan upah minimum, tapi untuk kewajiban biasanya diberi batas maksimal. Kayak jam kerja ini diberi batas maksimalnya berapa gitu. Nah tentu setelah batas maksimal itu tentu berlaku lembur, ada aturan tentang lembur, dan itu sendiri tergantung dari sektor kerja. Jadi karena pekerjaan itu kan banyak macamnya ya, ada di industri, ada yang di pariwisata dan sebagainya. Itu bisa peraturan perusahaan, perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama yang bersifat otonom yang bisa disepakati oleh para pihak sendiri mengenai itu. Terkait jam lembur sendiri, sebenarnya ada peraturannya nggak sih Pak, maksimal berapa jam untuk lembur sendiri, atau perusahaan bebas menentukan berapa jam aja boleh gitu lembur? Untuk lembur itu sendiri boleh 5 jam, 6 jam gitu, bahkan bolehlah bekerja selama 12 jam gitu, atau bagaimana terkait jam lembur itu sendiri? Yang ada batasannya adalah waktu kerja maksimal gitu. Sedangkan mengenai lembur itu tentu diatur tersendiri oleh perusahaan itu sendiri gitu. Berarti tidak ada waktu maksimal. Iya. Jam lembur itu maksimalnya berapa jam gitu, nggak ada berarti ya Pak, dalam peraturan Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Oke, Pak Joko, sekarang ini kan lagi rame sekali ya mengenai Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional. Nah, menurut Pak Joko itu bagaimana? Menurut pribadinya Pak Joko sendiri aja deh. Iya, memang kita tahu bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini dinyatakan inkonstitusional bersyarat ya. Jadi harus ada perbaikan secara formalitas, terutama ini kita masih menunggu apakah pemerintah bisa memperbaiki secara formal. Kalau saya nilai sendiri dari sisi substansial,
dari sisi materinya akan ada banyak gugatan-gugatan yang akan muncul di situ, saya pikir, untuk undang-undang cipta kerja ini, dan masih akan rame lah, seru untuk undang-undang kerja. Seru ya Pak Iya. ya? Ada dampaknya nggak sih Pak menurut Pak Joko ini nantinya? Iya, tentunya yang kita khawatirkan adalah soal kepastian hukum ya, karena tentu kepastian hukum itu sangat penting bagi dunia usaha. Jadi mudah-mudahan persoalan undang-undang cipta kerja ini bisa kita selesaikan. Oke. Satu lagi ya Pak, pertanyaan terakhir nih. Ini salah satu pertanyaan dari Law Friends juga nih Pak. Tadi juga beberapa pertanyaan dari Law Friends. Nah, terakhir ini terkait pekerjaan sebagai tenaga pengajar, entah itu guru ataukah dosen. Nah, di mana tenaga pengajar ini sebenarnya kan mereka juga termasuk pekerja juga, pekerja yang pekerjaannya adalah mengajar. Apakah mereka ini mengikuti peraturan-peraturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ketenagakerjaan, ataukah mengikuti Undang-Undang Keguruan atau dosen atau kepegawaian, atau gimana Pak? Jadi gini, kalau kita lihat definisi dari ketenagakerjaan itu ya, itu adalah semua orang yang melakukan pekerjaan untuk orang lain, ya. Jadi yang namanya ketenagakerjaan itu jangan dipikirkan hanya orang yang bekerja di pabrik, tapi semuanya ya, jadi semuanya. Itu yang bekerja untuk orang lain itu termasuk dalam ruang lingkup hukum ketenagakerjaan, kecuali dibatasi oleh kepegawaian. Para pegawai negeri itu PNS itu ya, Pak, ya? Tidak tunduk pada ketenagakerjaan, mereka punya hukum sendiri kepegawaian. Tapi di luar itu, mereka yang bekerja untuk orang lain itu masuk dalam ruang lingkup hukum ketenagakerjaan gitu. Jadi saya sendiri ketika dulu praktek di Pengadilan Hubungan Industrial juga beberapa kali menerima gugatan itu dari para guru ataupun para dosen, juga ada yang berperkara di dalam Pengadilan Hubungan Industrial itu juga. Dan kita terapkan hukum ketenagakerjaan juga. Berarti tenaga pengajar yang non PNS, non pegawai negeri itu mengikuti peraturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ketenagakerjaan ya Pak? Iya betul. Cuman kan nanti ada sektor-sektornya ya. Tentu secara teknis ada guru dan dosen. Tapi kalau soal ketenagakerjaannya saya pikir tetap ikut ketenagakerjaan. Semua berarti ya Pak? Iya. Terkait upah dan peraturan-peraturan lainnya itu mengikuti ketenagakerjaan. Termasuk juga kontrak-kontraknya juga mengikuti peraturan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan atau Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Iya. Oke, Pak Joko, mungkin ada ini closing statement sih Pak. Ada pesan-pesan nggak sih Pak yang mau disampaikan kepada Law Friends yang saat ini sedang bekerja di perusahaan? Mungkin ada tips-tips sendiri dari Pak Joko mengenai ketenagakerjaan ini. Enggak sih, saya pikir cuman sebagai penutup saya kan tadi katakan arek Surabaya. Iya, saya akhiri dengan parian aja. boleh parian Pak. Ini parian dari Pak Joko Law Friends. Iya. Cekintung waktu kemat petundang waktu ekumat. Boleh lanjut Pak. Titik mbok titik ya kelompok nonek wis akeh tolen. Sudah cukup Mbak. Oke. Beri tepuk tangan buat Pak Joko parikannya Pak. Terima kasih Pak Joko sudah datang di podcast Bincang Seru, meluangkan waktunya yang padat sekali. Terima kasih banyak. Semoga kapan-kapan lagi bisa main ke sini dan sharing-sharing tentang hal lain lagi. Terima kasih banyak Pak Joko. Sama-sama Mbak.